Pramuka bukan instrumen, dia adalah jiwa. Jiwa yang melekat pada diri setiap prajuritnya, yang dia akan kokoh hingga akhir hayat. Dua pilar yang menghancurkan kota di pengkhianatan dan tidak setia. Setia. Kopassus berani. Kopassus harus panrita, tan banding. Doa-doa kita terpanjat di karunia Tuhan, berkah, yakin atas doa kita, dan berani mengambil resiko berat. Yakin akan kita. Terima kasih. Tiga kata kunci kalau pemimpin itu akan berhasil. Yang pertama, dia harus mengerti, menguasai tugas pokok, tujuan, serta sasaran yang harus dicapai. Apapun kegiatannya harus menyentuh tugas pokok dan tujuan serta sasaran yang harus dicapai. Yang kedua, dia harus mengerti, menguasai segala macam keterbatasan yang ada dalam satuan, termasuk dalam dirinya sendiri. Kalau ada anak buah yang salah, kamu jangan marah, kamu jangan ngamuk, apalagi kamu melakukan tindakan-tindakan fisik yang menyengsarakan mereka. Karena sebetulnya apabila terjadi suatu kesalahan adalah sebagian kecil ada kesalahan kalian sebagai pemimpin. Yang ketiga yang paling penting, harus mengerti, menguasai unsur-unsur manusia. Kamu sebagai bapak, sebagai guru, sebagai rekan, sebagai komandan, mainkan. Saya yakin kalian akan berhasil.
Berdoa meminta keselamatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya berdiri. Cepat. Masih semangat. Ada yang mau pulang? Sikaplah tegak, waspada dan wibawa. Prajurit komando berjiwa satria, bagi nusa, bangsa dan negara. Pantang tak menyerah di medan laga. Yel, tadi. Pantai Permisan, sebuah pantai cantik yang terletak di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pantai ini memiliki pasir putih, air biru, dan pemandangan indah. Namun di balik kecantikannya, Pantai Permisan menyimpan sejarah yang menarik. Pembaratan Kopassus adalah prosesi penyerahan baret merah dan brevet komando kepada prajurit yang berhasil menyelesaikan pendidikan komando. Pendidikan komando adalah pendidikan khusus yang didesain untuk membentuk karakter, kemampuan, dan jiwa korsa prajurit komando. Pendidikan komando terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawa laut. Salah satu tantangan terberat adalah long march dari Bandung ke Cilacap sejauh 455 km. Pembaratan Kopassus di Pantai Permisan bukan hanya sekadar upacara formal. Ini adalah simbol penghargaan, kebanggaan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Panji, ketika
Tentara Nasional Indonesia atau TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah. TNI juga memiliki pasukan elit khusus yang disegani bahkan ditakuti oleh bangsa lain termasuk Amerika Serikat. Siapa saja mereka? Berikut sorotannya. Dalam Korps Marinir juga ada pasukan elit yang disebut dengan Batalion Intai Amfibi atau disebut dengan Yontai Fibi yang disetarakan dengan per orang personilnya adalah 24 orang TNI. Prajurit yang memakai baret ungu ini salah satu tempaan latihannya adalah berenang dengan kondisi tangan kaki terikat dan menyeberang Selat Madura sejauh 6 km. Tidak hanya itu, TNI juga memiliki pasukan elit yang satu orang personilnya sebanding dengan kemampuan 120 orang prajurit TNI. Namanya adalah Detasmen Jala Mangkara atau disebut dengan Denjaka yang di bawah komando TNI Angkatan Laut. Denjaka merupakan satuan gabungan antara personel Kopaska dengan Yontai Fibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Satuan elit yang dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI pada 13 November 1984 ini dikhususkan untuk pasukan anti teror dan bisa dioperasikan di mana saja. Itulah kemampuan daya tempur prajurit kebanggaan kita, Tentara Nasional Indonesia. Prestasi dan kemampuannya tidak akan dipandang sebelah mata oleh negara lain. Yel, TNI!
Membangun jati diri demi nusa bangsa. Doa dimulai. Masih. Doa selesai. Semuanya berdiri. Lagi akan kita saksikan bersama jalannya manuver lapangan demonstrasi operasi pembebasan sandera di dalam sebuah bus VVIP oleh tim penindak Satuan Bravo 90 Kopasgat, di mana dalam sebuah event penting telah terjadi penyanderaan oleh kelompok teroris. Satuan Bravo 90 Kopasgat adalah satuan khusus TNI yang bertugas melaksanakan operasi intelijen, penanggulangan teror aspek udara, dan operasi khusus lainnya dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan heli telah approach tepat di atas bus serta mendaratkan satu persatu unit jumper dan bersiap untuk melaksanakan teknik breaching. Satu persatu unit jumper diturunkan. Selanjutnya, melaju dengan kecepatan penuh satu unit P6 atau V3 melaksanakan intercept. Serbuan secara tepat dan sporadis dilancarkan oleh tim penindak Satuan Bravo 90 Komando Pasukan Gerak Cepat. Dengan tembakan cepat, tepat, dan terpilih, Sanda berhasil diamankan dan dievakuasi menuju kendaraan khusus Jungle Hunter untuk selanjutnya eksfiltrasi menuju ke tempat yang lebih aman. Eksfiltrasi, go, go, go! Beri tepuk tangan yang meriah untuk pembebasan sandera dari Satuan Bravo 90 Komando Pasukan Gerak Cepat.